warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Tantri Motalu. Saya dari kelas 2F, jurusan Pendidikan Sekolah Dasar, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Gorontalo. Nah, di sini saya akan membuat video tentang perbandingan antara sistem pendidikan di Jepang dan di Indonesia. Nah, kalian kan penasaran. Jadi, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih itu pendidikan. Pendidikan adalah suatu proses perubahan sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pembelajaran atau pengajaran. Di samping mempunyai arti penting dalam pendidikan, pendidikan juga mempunyai tujuan untuk pendidikan, yakni tujuan pendidikan nasional adalah mengarahkan berkembangnya potensi agar siswa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat atau warga negara yang demokratis serta memiliki tanggung jawab. Sedangkan tujuan pendidikan sekolah dasar adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan demikian, siswa dapat memiliki dan menanamkan sikap budi pekerti terhadap sesama. Teman-teman, di sini kita masuk kepada inti video tentang perbedaan sistem pendidikan di Jepang dan Indonesia. Oke, kita mulai dari Jepang. Profil Jepang ialah Jepang adalah sebuah negara kepulauan yang terletak di benua Asia bagian timur atau Asia Timur. Sebagian negara kepulauan, Jepang memiliki sekitar 6.852 pulau besar maupun kecil. Banyak ya kan teman-teman? Pulau-pulau utama Jepang diantaranya ada Pulau Hokkaido, Pulau Honshu, Pulau Shikoku, dan Pulau Kyushu. Jepang juga memiliki salah satu negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yakni sekitar 29.751 km kubik. Ini Jepang merupakan negara yang menduduki urutan ketiga sebagai negara dengan ekonomi terbesar setelah Amerika Serikat dengan Cina atau Tiongkok. Jepang yang dijuluki dengan nama negara matahari terbit ini menganut sistem pemerintahan monarki konstitusional parlementer, yaitu sistem pemerintahan yang kepala negara adalah seorang kaisar, sedangkan kepala pemerintahannya adalah seorang perdana menteri yang biasanya adalah pemimpin partai atau koalisi politik terbesar di parlementer. Jabatan Perdana Menteri di Jepang ialah 4 tahun. Secara geografis, Jepang yang tidak ada perbatasan darat dengan negara lain ini terletak di antara 30 derajat lintang utara sampai 40 derajat lintang utara dan 128 derajat barat timur sampai 146 derajat barat timur. Sebelah timur kepulauan Jepang adalah benua Asia atau Korea Selatan, Korea Utara, Tiongkok, dan Rusia. Sedangkan di sebelah baratnya adalah Samudra Pasifik. Masuk pada sistem pendidikan sekolah dasar di Jepang. Sekolah dasar di Jepang, sifat dan karakteristik kurikulum di Jepang hampir sama dengan kurikulum sekolah dasar yang di Indonesia. Hanya yang membedakan adalah pada mata pelajarannya saja. Kebiasaan hidup yang umumnya diajarkan di kelas 1 dan 2
Tujuan utama diajarkan mata pelajaran ini adalah untuk mengenalkan dan membiasakan anak-anak pada pola hidup mandiri. Daripada mengajarkan mata pelajaran IPS dan IPA, Jepang lebih memilih memperkenalkan tata cara kehidupan secara sehari-hari kepada anak-anak yang baru lulus dari tingkat TK, yang lebih memfokuskan kegiatan bermain daripada belajar di dalam kelas. Pembelajaran utama seperti bahasa Jepang dan berhitung mempunyai porsi yang lebih dibandingkan pelajaran yang lain. Sedangkan pelajaran moral diajarkan tidak secara khusus dalam mata pelajaran tertentu, tetapi diajarkan oleh wali kelas sejam seminggu atau diintegrasikan melalui pelajaran lain. Dan pendidikan moral sudah termasuk pada pendidikan agama atau Kristen, Buddha, dan Shinto. Selain murid disibukkan dengan pendidikan akademik, pendidikan bersifat estetik berupa musik dan menggambarkan juga diajarkan dalam porsi besar di kelas 1 dan 2. Di Jepang, pendidikan dasar tidak mengenal ujian kenaikan kelas, tetapi siswa yang telah menyelesaikan proses belajar di kelas 1 secara otomatis akan naik ke kelas 2. Demikian seterusnya. Sekolah dasar di Jepang wajib mendaftarkan anak mereka yang sudah berumur 6 tahun untuk bersekolah di sekolah dasar. Kewajiban tersebut sudah diatur berdasarkan konstitusi yang ada di negara Jepang. Pasalnya, Jepang merupakan negara yang mewajibkan warga negaranya menempuh pendidikan wajib selama 9 tahun. Dengan 6 tahun pertama yaitu sekolah dasar, untuk mengetahui bagaimana sistem pendidikan sekolah dasar di Jepang, kita masuk kepada kurikulum yang diajarkan di Jepang. Oke, ada kurikulum pertama yakni tentang pengetahuan dasar, ada aritmetika, pendidikan sosial, dan alam. Yang kedua ada bahasa Jepang. Yang ketiga ada studi terpadu atau sogo. Yang keempat ada bahasa asing. Yang kelima ada pendidikan moral. Yang keenam ada seni musik, seni rupa, dan kerajinan tangan. Yang ketujuh ada pendidikan olahraga. Yang kedelapan ada ekonomi rumahan. Oke, ada kegiatan khusus di sekolah dasar di Jepang ini. Yani ada misalnya ada upacara pada saat masuk sekolah maupun upacara wisuda. Acara budaya di sekolah juga dikerapkan seperti konser di sekolah yang menampilkan untuk bakat para siswa maksudnya. Adapun juga acara yang berhubungan dengan kesehatan dan juga keselamatannya. Acara tersebut misalnya yaitu seperti pertemuan atletik atau hari olahraga atau undokai. Hari olahraga sering diselenggarakan pada musim gugur di akhir pekan. Dengan begitu, keluarga dan wali bisa berpartisipasi dalam acara tersebut karena pada acara tersebut seringkali diadakan kompetisi yang seru. Mungkin tertarik dengan pendidikan yang ada di Jepang, teman-teman? Selain itu juga, tiap tahun diadakan school trip yang biasanya diselenggarakan pada tahun akhir sekolah. Para siswa yang mengikuti school trip akan mengunjungi tempat-tempat yang indah dan jauh dari rumah mereka. Biasanya school trip berlangsung beberapa hari sehingga para siswa akan bersama-sama bermalam di suatu tempat. Nah, menarik bukan teman-teman? Oke, dari Jepang kita sudah tahu sistem pendidikan yang ada di Jepang. Kita masuk kepada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Kita
Sebelum kita masuk kepada sistem pendidikan yang berada di Indonesia, izinkan saya untuk memperkenalkan negara saya sendiri, yakni Indonesia. Disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI, atau juga bisa disebut RI atau Republik Indonesia. Adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di Indonesia di dunia, yang terdiri dari 17.504 pulau. Nah, kita masuk kepada sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Nah, pendidikan di suatu negara memiliki peran yang penting untuk pembangunan bangsa. Pendidikan merupakan pembelajaran pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekelompok orang yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui pengajaran, pelatihan, atau penelitian. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 2, bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga masyarakat atau warga negara yang membentuk dan mengembangkan watak serta peradaban bangsa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, tapi disayangkan teman-teman, kualitas pendidikan di Indonesia saat ini sangat memprihatinkan. Hal ini dibuktikan dengan data UNESCO 2000 tentang peringkat Indeks Pengembangan Manusia atau Human Development Index, yaitu komposisi dari perangkat pencapaian pendidikan, kesehatan, dan penghasilan per kepala. Data tersebut menunjukkan bahwa indeks perkembangan manusia di Indonesia makin menurun. Di antaranya 174 negara di dunia, Indonesia menempati urutan ke-102 tahun 1906, ke-99 tahun 1997, ke-105 tahun 1098, dan ke-109 tahun 1099. Miris kan teman-teman? Menurut survei Politikal dan Ekonomi Risk Consultant atau PERC, kualitas pendidikan di Indonesia berada di urutan ke-12 dari 12 negara di Asia. Makin miris ya teman-teman. Data yang dilaporkan oleh The World Economic Forum Swedia tahun 2000, Indonesia memiliki daya saing daya saing itu sangat rendah teman-teman, yaitu hanya urutan ke-37 dari 57 negara yang disurvei di dunia. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa tingkat pendidikan di Indonesia masih terancam. Dari hal itu dapat dilihat bahwa indeks dan kualitas pendidikan di Indonesia yang kurang dapat terlihat jelas bahwa pendidikan di Indonesia dalam masalah yang serius dalam peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan di berbagai jenjang pendidikan, baik pendidikan formal maupun informal. Dalam hal itulah yang menyebabkan rendahnya mutu pendidikan yang menghambat penyediaan sumber daya manusia di Indonesia. Selain perbedaan atau perbandingan yang saya berikan tadi, ada pun juga perbandingan lain.
maupun dari segi jam sekolah, ujian, dan lain-lain. Di sini saya akan menerangkan sedikit tentang perbedaan-perbedaan tersebut. Yang pertama ada jam sekolah. Jika di Indonesia sekolah dasar masuk sekolah pada pukul 7 pagi atau bahkan 6 pagi. Jam belajar di Jepang baru dimulai pukul 8 pagi dan berakhir pada 3 sore. Yang kedua ada ujian. Beda dengan Indonesia yang kerap menjadikan ujian sebagai acuan, bahkan sejak baru masuk sekolah dasar. Siswa di Jepang baru mulai mengenal ujian di kelas 4 SD, atau berumur 10 tahun. Sementara 3 tahun pertama dihabiskan siswa dengan fokus pada pembelajaran tata krama. Tak heran jika tingkat kedisiplinan di negara tersebut terbilang tinggi dibandingkan terbalik dengan Indonesia. Yang ketiga ada mata pelajaran sekolah. Dibandingkan Indonesia, pendidikan dasar di Jepang memiliki mata pelajaran yang jauh lebih sedikit. Ini menyebabkan siswa bisa lebih fokus dalam belajar dan tidak merasa tertekan dalam belajar. Sementara di Indonesia, banyak mata pelajaran tak jarang membuat siswa merasa tertekan, stres, dan jenuh. Yang keempat ada belajar berpikir kritis. Sementara siswa di Jepang diajarkan untuk bisa berpikir kritis. Bahkan sejak di Jepang, di jenjang pendidikan dasar, para siswa di Indonesia cenderung diharapkan pada hafalan, dan hafalan. Yang kelima ada perlengkapan sekolah. Keunikan lainnya dari pendidikan dasar di Jepang adalah sekolah di negeri ini mengharuskan siswa untuk menggunakan peralatan sekolah khusus, sepatu, tas, dan lain-lain yang disediakan oleh pihak sekolah. Dengan begitu semua tampak sama persis. Berbeda dengan di Indonesia yang ada kalanya seolah berlomba-lomba tampil dengan berpakaian sepatu atau tas terbaik, membuat kesenjangan sosial lebih terasa. Yang keenam ada kebersihan sekolah. Di sekolah di Jepang tidak bergantung pada petugas sekolah untuk membersihkan lingkungan sekolah. Setiap harinya sekolah di Jepang memberikan waktu untuk kegiatan bersih-bersih yang disebut osoji. Biasanya sehabis pulang sekolah sekitar pukul 3 sore, seluruh siswa di kelas gotong royong membersihkan lingkungan sekolah seperti membersihkan kelas, tangga, hingga toilet. Sedangkan di Indonesia, biasanya setelah lonceng pulang sekolah berbunyi pada siswa langsung keluar kelas dan berburu-buru meninggalkan sekolah. Bahkan toiletnya pun dibiarkan kotor setelah digunakan dan hanya mengandalkan petugas kebersihan sekolah untuk membersihkannya. Ditambah lagi, laci-laci meja di kelas biasanya penuh dengan sampah makanan jorok. Sudah terlihat kan sistem pendidikan di Jepang dan di Indonesia. Bagaimana perbedaan antara kedua negara tersebut. Oke, baik teman-teman, dari penjelasan yang saya paparkan di video kali ini, saya dapat simpulkan bahwa di negara Jepang lebih baik pendidikannya daripada yang ada di Indonesia sendiri. Karena dari penjelasan saya saja, untuk di Jepang pendidikan itu diwajibkan karena tekanan dari para pemerintah. Sedangkan di Indonesia banyak di desa-desa yang ada di Indonesia itu sudah tidak bersekolah atau tidak melanjutkan pendidikan di jenjang yang lebih tinggi. Jadi untuk teman-teman ya, saya harapkan bisa melanjutkan pendidikan yang lebih baik untuk mengorganisir atau kita bisa berdaya saing untuk pendidikan dengan negara-negara lain, tidak minim terus untuk pendidikan.
Oke, terima kasih. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.